Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Kita butuh nasihat. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saling menasehati merupakan hal yang sangat wajar di dalam hidup kita sebagai manusia, karena kita tidak selalu dalam posisi prima dan tanpa salah. Kita memiliki keterbatasan, sehingga sangat mungkin salah dan keliru. Untuk itu, kita membutuhkan nasihat. Hal yang sama juga dibutuhkan oleh orang lain. Kita harus berani memberikan nasihat, agar jangan ada orang menjadi tegar hatinya karena tipu dan daya dosa. Dengan kata lain, kita dinasehati atau kita menasehati supaya ada keselamatan, bukan kecelakaan. Di dalam bacaan Injil hari ini, seorang yang sakit kusta tidak hanya minta nasihat, tetapi juga minta untuk ditahirkan. Oleh karena permohonannya kepada Yesus, maka ia disembuhkan seketika itu juga. Adapun orang kusta dalam masyarakat Yahudi adalah orang-orang yang dijauhi dan bahkan harus membuat diri jauh dari orang lain karena dianggap najis. Secara sosial,
orang kusta dianggap tidak ada. Kalaupun ada, harus dijauhi. Maka kesembuhan dari kusta merupakan harapan besar si sakit. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami mau dinasihati oleh sabda-Mu dan disembuhkan dari segala penyakit yang membuat kami terpisah dari hidup sosial. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini dan renungannya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.